Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi di dalam program Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama Selasa malam tanggal 16 Agustus 2022. Perkenalkanlah, nama saya Maria Elfrida Suciati Rory dari GPIB Immanuel Malang, Jawa Timur. Yesus mau pakai
Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara anggota PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ya Kristus Maha Kasih, di malam hari ini kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan sepanjang hari ini. Sebelum beristirahat malam ini ya Bapa, kami anggota PKLU GPIB hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu, serta diberikan kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan dapat menguatkan iman percaya kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengar. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan Alkitab pada malam ini sesuai dalam SBU Selasa malam 16 Agustus 2022 diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat 2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah harga sebuah pemuritan, dan sebagai ayat penekanan adalah ayat 9 yang menyatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menderita karena melakukan kesalahan adalah hal yang alami. Banyak orang mengalaminya. Sebaliknya, menderita karena melakukan dan membela kebenaran adalah istimewa. Tak banyak orang sanggup menjalaninya. Sejarah mencatat beberapa nama besar seperti Christina Marta Tiahahu, pejuang anti kolonial Belanda asal Nusa Laut Maluku. Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India. Dietrich Bonhoeffer, pendeta Jerman yang melawan rasisme dan kekejaman Hitler dan Nazi, serta Malala Yousafzai, remaja putri dari Pakistan pembela hak anak perempuan untuk sekolah yang nyaris tewas ditembak Taliban
pada tahun 2012 adalah keempat dari ribuan nama di dunia yang dapat dicatat di sini. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 2 Timotius 2 ayat 8-13 ini di dalam ayat 8 menggarisbawahi bahwa pentingnya pengikut Yesus agar setia memelihara iman dan tekun memberitakan Injil karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Walaupun bayarannya adalah penolakan, pemenjaraan, dan persekusi, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Sang Mesias sendiri, lagi pula hambatan tak akan mampu menghalangi tersebarnya firman Allah yang telah diberitakan. Menjadi murid dan memberitakan Injil berarti sabar menanggung risiko yang berat, bahkan ekstrim, demi kasih kepada mereka yang kita layani. Karena iman pada kemenangan Kristus, disalib, serta karena kasih-Nya yang tak pernah berubah kepada manusia. Mungkin sebagian di antara kita mengalami hambatan dalam memberitakan Injil, baik karena kebenaran, keadilan, dan perdamaian yang kita bela, maupun hanya karena identitas kita sebagai pengikut Kristus. Itulah harga pemuritan yang harus kita bayar. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus yang sejati, kita tidak bisa lain kecuali tetap setia memberitakan Injil dan ikut menangani masalah-masalah kemanusiaan sehari-hari yang dialami oleh jemaat dan masyarakat, agar keselamatan dari Allah dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Demikian renungan pada malam hari ini. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan, berkatilah segenap pengurus Dewan PKLU dan program-programnya, termasuk program yang saat ini berlangsung, yaitu program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Agar melalui pengurus Dewan PKLU dan program-programnya, pengurus Dewan PKLU dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
dan program-programnya dapat menjadi berkat dalam membangun pelayanan Pelkat PKLU GPIB di Indonesia menjadi semakin baik dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu agar kaum lansia dan anggota PKLU GPIB dimanapun berada dengan seluruh anggota keluarganya, kiranya Tuhan berkati sehingga tetap sehat dan bisa tetap semangat melayani Tuhan dengan baik, dengan serta selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biarlah kami dapat terus merasakan kasih penyertaan-Mu dan setia beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kaum lansia yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah, kiranya Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang susah, Tuhan hiburkan. Dan yang dalam keadaan sukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka di dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan beristirahat. Berkati istirahat kami pada malam ini, agar kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan esok pagi kami dapat bangun dalam tubuh yang segar dan sehat, dan kembali kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, demikianlah doa kami. Dengarkanlah doa kami yang kurang dari sempurna ini. Kiranya Engkau yang maha sempurna yang menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Opa, Oma, dan Saudara anggota PKLU yang dikasihi Tuhan, yang mana sudah bergabung dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.